dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kota kabupaten yang ada di sekitar IKN sendiri sebenarnya juga mengalami Susah kayak gimana sih, Bu, keterbatasan untuk dapat ketersediaan air air di sini? baku. Ya, so air bersih itu susah di sini. Kita harus beli dari luar. Dari luar. Kalau gali Desa sumur pun nggak ada. yang Nggak jaraknya dapat. 9 km dari Istana Presiden, pasokan air bersih mutlak hanya mengandalkan air hujan. Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari Jakarta ke lokasi baru, yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemerintah juga telah menyampaikan beberapa alasan pemindahan ibu kota, yaitu setidaknya ada 4 alasan yang mendasarinya, yaitu penduduk Jawa yang terlalu padat, kontribusi ekonomi terhadap PDB, ketersediaan air dan konservasi lahan di Jawa yang mendominasi. Namun, berdasarkan hasil perhitungan oleh Herlambang dan Said tahun 2021, bahwa IKN akan mengalami kekurangan air pada masa yang akan datang dan memerlukan sumber air baku baru, yang mana ketersediaan air bersih di wilayah sekitar IKN pada tahun 2023 sebesar 38,7 ribu liter per detik. Sementara total penggunaan yang diproyeksikan pada tahun 2023 saja telah mencapai 33 ribu liter per detik dan akan terus meningkat hingga tahun 2045. Di sisi lain, IKN nantinya akan diproyeksikan menjadi kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang harus memiliki ketahanan terhadap energi yang mencukupi. Dari total tambahan energi tersebut, salah satunya dapat digunakan energi baru terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan aliran dalam pipa. Namun dalam merencanakan suatu sistem jaringan pipa air bersih, terdapat berbagai permasalahan teknis seperti tekanan, kecepatan, dimensi, serta jenis atau material pipa yang tidak sesuai dengan kondisi hidrolis pipa. Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan teknis lain dalam operasional sistem jaringan air bersih, yaitu kebocoran pipa. Kebocoran ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan teknis lainnya, seperti berkurangnya debit hingga tekanan aliran air yang berada di bawah standar baku. Untuk itu, kami telah merencanakan suatu jaringan pipa cerdas berbasis Internet of Things terintegrasi dengan Vertical Access Water Turbine sebagai penyedia air dan energi bersih di kawasan ibu kota negara baru. Sistem jaringan pipa ini didasarkan pada perhitungan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 di Kecamatan Sepaku dan Samboja sebagai letak IKN kelak. Data kami didapatkan dari Badan Pusat Statistik di 2 kecamatan existing tersebut hingga 10 tahun terakhir, sehingga didapatkan jumlah penduduk IKN tahun 2045 sebanyak 2,7 juta jiwa. Setelah itu berdasarkan KP dari Ditjen Cipta Kerja Dinas PU tahun 1996, didapatkan proyeksi kebutuhan air bersih di IKN sebesar 637,6 liter per detik. Kemudian perencanaan jaringan pipa berdasarkan analisis tekanan, kecepatan, serta head di setiap junction dengan aplikasi EPANET didapatkan terdapat 3 lokasi yang berpotensi menjadi tempat diletakkan vertical access water turbine dengan potensi energi listrik hingga 36,9 ribu kWh. Dari energi yang dihasilkan sistem ini nantinya dapat digunakan dalam operasional sistem sensor kebocoran pipa air bersih berbasis Internet of Things dengan sistem perangkat elektronik yang dikendalikan oleh Arduino Uno dan modul ESP8266. Data hasil sensor flow meter dapat disampaikan pada aplikasi Picon. Picon ini memiliki fitur untuk memonitoring debit aliran pada pipa secara real time, serta mendeteksi kebocoran pipa berdasarkan anomali debit yang terjadi. Selain itu, aplikasi ini dapat mengendalikan kartu pipa agar dapat dibuka atau ditutup secara otomatis. Sisa daya listrik yang dihasilkan sistem jaringan pipa ini nantinya juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di rumah-rumah sekitar dan penerangan jalan umum. Didapatkan kelayakan dari inovasi kami berdasarkan analisis UCR didapatkan nilai 2,08 yang berarti inovasi ini berpotensi untuk terus dikembangkan.